semuanya, selamat datang di channel My Word Math bersama saya Aditya Febrianto. Terima kasih telah klik video ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas untuk persiapan SNBT 2025 ya, terkait fungsi terdefinisi. Waktu SMP kita sudah mempelajari tentang fungsi, di mana fungsi itu ada semacam fx ya, seperti ini. Nah, di video ini kita akan membahas 3 contoh soal terkait fungsi terdefinisi. Apa saja itu? Nanti kita akan membahasnya. Nah, langsung kita bahas yang nomor 1 ya. Fungsi f didefinisikan oleh seperti ini ya fungsinya. Untuk semua x anggota bilangan real, manakah hubungan yang tepat antara p dan q berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi ada informasi di tabel ini bahwa p-nya itu adalah f3 dan q-nya adalah 50. Nah, bagaimana hubungannya antara P dan Q itu? Apakah P itu lebih besar dari Q? Apakah P-nya lebih kecil dari Q? Atau P-nya itu sama dengan Q? Ataukah P dan Q itu bahkan tidak dapat didefinisikan gitu, atau tidak diketahui hubungannya? Nah, mari kita buktikan hubungannya. Nah, jika menemukan fungsi seperti ini, nah, kita coba cari nilai P-nya terlebih dahulu ya. Nih, F3-nya itu berapa? Jadi F3-nya itu kita masukkan fungsinya F X kurangin 2 per 2. Nah, di sini kan kita masih belum tahu ya X-nya digunakan itu berapa. Nah, untuk mengetahui X-nya, nah kita pakai persamaan ini dulu ya. 3 sama dengan X dikurangin 2 per 2. Karena di sini kan 3, di sini X dikurangi 2 per 2. Jadi bikin persamaan dulu di sini. 3 sama dengan X dikurangin 2 per 2 untuk menentukan X-nya berapa gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini kita cari X-nya. X dikurangin 2 sama dengan, ini 2-nya pindah ruas, jadi 3 kali 2. Kemudian X sama dengan 3 kali 2 itu 6. Min 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Nah, nanti kita menggunakan X-nya itu adalah 8 ya. Nah, kita masukkan X-nya di sini adalah 8 ya, teman-teman. Jadi Fx min 2 per 2 itu sama dengan X-nya 8. 8 kuadrat dikurangin 5, X-nya 8 ditambah 15. 8 kuadrat itu 64. Dikurangin 5 kali 8 itu 40 ditambah 15 sama dengan 64 dikurangin 40 itu 24 ditambah 15, kita dapatkan 39 ya. Jadi nilai P-nya itu adalah 39. Kalau kita bandingin dengan Q-nya itu adalah 50 ya. Nah, apa hubungannya antara P dan Q itu? Berarti P-nya itu lebih kecil dari Q ya. Berarti simbolnya seperti ini. Maka dari itu jawabannya adalah B ya. Di sini B ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2 ya. Jika diketahui ABC sama dengan A pangkat C plus BC plus A kuadrat, hubungan yang tepat adalah, nah berdasarkan tabel ini, yang sudah diketahui adalah P sama dengan 74 ya. Dan Q itu adalah 4 min 2, 3. Nah, gimana hubungannya antara P dan Q ini? Nah, dari soal ini yang diketahui itu adalah A, B, C-nya adalah A pangkat C plus BC plus A kuadrat. Kalau kita lihat dari nilai Q-nya, nilai Q-nya itu adalah 4 min 2 sama 3 ya. Nah, di sini nilai A, B sama C-nya itu bisa kita hubungkan dengan nilai Q-nya gitu. Jadi kita bisa petakan kalau nilai A-nya itu adalah 4, B-nya adalah min 2, dan C-nya adalah 3. Nah, langsung kita masukkan ke persamaannya. Jadi nilai Q-nya itu adalah A, B, C sama dengan A pangkat C plus BC plus A kuadrat sama dengan, masukkan yang dari sini
A-nya 4, pangkat C-nya 3, ditambah B-nya min 2, dikali C-nya 3, ditambah A-nya 4 kuadrat. 4 pangkat 3 itu 64, ditambah minus 2 dikali 3 itu minus 6, ditambah 4 kuadrat itu 16 ya. 64 dikurangin 6 itu 58, ditambah 16, nanti hasilnya adalah 74 ya. Nah, 74 ini adalah nilai dari Q ya berarti. Nah, kalau kita lihat itu nilai Q-nya 74, nilai P-nya juga 74. Maka hubungannya adalah P sama dengan Q. Nah, maka dari itu jawabannya adalah C ya di sini. Oke. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3 yang terakhir. Diketahui ini simbol delta ya. Ada fungsi delta dalam kurung A konvolusi B dikali C, ini segitiga D adalah 3A dikurangin 2C plus 5B plus D. Nilai dari yang fungsi deltanya seperti ini, nah berapa gitu ya nilai dari fungsi delta ini. Nah, dari sini kita bisa hubungkan antara fungsi delta yang kita ingin cari ini dengan delta yang sudah diketahui. Nah, dari sini misalkan yang min 3 ini bisa kita hubungkan dengan nilai A, kemudian yang 2 dengan B, yang 4 dengan C, dan min 5 dengan D ya. Jadi tadi itu berarti A-nya min 3, B-nya 2, C-nya 4, dan D-nya min 5 ya. Langsung kita masukkan berarti ke yang ini ya. Berarti ini sama dengan 3, A-nya min 3 dikurangin 2, C-nya 4 ditambah 5, B-nya 2 ditambah D-nya min 5 ya. Sama dengan min 3 kali 3 itu min 9 dikurang 4 kali 2 8 ditambah 5 kali 2 itu 10 ditambah min 5 jadi minus 5, min 9 dikurangin 8 itu minus 17 ditambah 10 dikurangin 5, min 17 tambah 10 itu minus 7 dikurangin 5 jadi minus 12 ya. Di sini jawabannya adalah D ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini sekian pembahasannya. Bagi teman-teman yang akan mengikuti tes SNBT tahun ini, semoga kalian lolos ya, dan semoga video ini bisa membantu kalian untuk proses pembelajaran dan proses tahap seleksi nanti ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh ya di subscribe dulu supaya channel ini bisa berkembang di waktu yang mendatang. Untuk video selanjutnya, saya akan melanjutkan membahas persiapan SNBT seperti ini ya, terkait materi lain untuk penalaran matematika atau kemampuan kuantitatif ya. Oke, sekali lagi terima kasih bagi kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Saya izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.